Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Selebes no uti Gorontalo, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan hambanya yang taat. Semoga Allah selalu memudahkan kita untuk dapat mengisi Ramadan dengan kemuliaan yang akan menjadi sebab kemuliaan kita di dunia maupun di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan puasa bagi anak usia dini. Bulan Ramadan sebagai bulan penyucian diri dan penuh dengan pembelajaran. Setiap muslim wajib menjalankan puasa, entah itu laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Tanggung jawab yang pertama dan utama yang harus dipenuhi oleh orang tua dan bahkan setiap orang dewasa yang normal, yaitu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab ini dimaksudkan adalah bagaimana agar diri itu bisa benar-benar terbina menjadi pribadi yang bertakwa, yakni patuh melaksanakan ajaran Islam secara konsekuen, sehingga ia mampu menjadi panutan bagi keluarganya. Namun, tidak cukup hanya membina diri sendiri. Justru kewajiban yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana agar kemantapan pribadinya sebagai seorang muslim yang mutakim dapat diwariskan kepada keturunannya. Pendidikan Islam harus ditanamkan oleh orang tua sejak dini, mengingat bahwa anak telah memiliki potensi dasar atau fitrah, yakni potensi imaniyah Islamiyah, yang dibawa oleh anak sejak lahir. Potensi tersebut memerlukan sentuhan yang dapat menumbuh suburkan agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan fitrahnya. Sobat Selebes no uti Gorontalo, anak-anak yang belum mukallaf atau yang belum terkena beban kewajiban memang belum diwajibkan untuk berpuasa karena mereka belum balik. Akan tetapi, Allah Ta'ala membebani kedua orang tua untuk mendidik anak-anaknya dalam beribadah. Karena selain memberikan pengasuhan agama, mengajarkan anak berpuasa juga memiliki manfaat yang besar. Seorang psikologi anak mengatakan, yang paling bagus mengajarkan anak puasa, yakni dengan cara memperkenalkan puasa kepada anak. Karena dari perkenalan, kita akan dapat lebih mengetahui manfaat dari berpuasa. Nah, manfaat dari kita mengajarkan puasa pada anak usia dini itu yang pertama, kita dapat melatih anak untuk lebih disiplin. Dengan berpuasa, anak menjadi lebih tahu akan aturan, kapan waktu yang boleh dan tidak boleh untuk makan dan minum. Nah, dari sini juga anak akan belajar caranya bersikap untuk jujur. Kemudian manfaat yang berikut, anak akan belajar tentang nilai. Biasanya orang tua akan bercerita bahwa puasa seperti merasakan lapar orang-orang yang tidak mampu. Nah, akan lebih baik setelah kita bercerita, itu harus dibarengi dengan hal-hal yang konkret atau hal yang nyata. Seperti kita ajak anak untuk mengunjungi panti asuhan atau mengajak anak untuk bersedekah. Apabila tidak diberikan hal yang konkret, justru akan membuat anak itu menjadi bingung. Sehingga nilai-nilai yang akan kita tanamkan itu akan hilang begitu saja. Dari contoh itu juga, selain anak bisa merasakan, anak juga bisa menghargai apa yang sudah dia miliki. Sehingga anak itu tidak akan mudah komplain terhadap keinginannya yang belum sempat dituruti. Karena dia mengetahui masih banyak orang yang kekurangan
daripada dia. Manfaat yang berikut yaitu puasa dapat membangun kebersamaan dengan keluarga. Aktivitas sahur atau buka bersama di keluarga dapat membangun kebersamaan antar anggota keluarga. Yang tadinya mungkin komunikasinya kurang, bisa terjalin dengan baik ketika sahur atau ketika buka puasa. Yang tadinya semua serba dilakukan sendiri, sekarang jadi bersama-sama. Nah, dari kebersamaan ini terbangunlah kedekatan. Hubungan dengan keluarga lebih akrab, serta menambah kedekatan dalam keluarga. Manfaat yang berikut yaitu puasa juga dapat menambah ilmu pengetahuan. Kita sebagai orang tua bisa menjelaskan kepada anak bahwa puasa dapat bermanfaat bagi kesehatan. Karena dengan berpuasa, tubuh akan mengalami detoksifikasi, yaitu membuang racun-racun dalam tubuh sehingga dapat membersihkan alat pencernaan kita. Selama bulan Ramadan juga, orang tua bisa melatih anak untuk beribadah lain seperti sholat berjamaah, mengaji bersama, serta hafalan-hafalan doa. Manfaat yang berikut yaitu dengan puasa juga dapat membangun kreativitas. Di masa belajar berpuasa, anak sulit untuk mengendalikan diri dalam hal emosi seperti keinginan makan atau minum. Orang tua harus bisa mengalihkan perhatian anak dari rasa lapar dan haus itu. Karena kalau tidak dibantu oleh orang tua, kemungkinan besar anak akan agak sulit untuk mengendalikan hal tersebut. Nah, karena itulah di bulan puasa ini orang tua juga diajak untuk lebih kreatif agar perhatian anak itu teralih. Keluarkanlah ide-ide baru, misalkan seperti bercerita bersama atau membuat buka puasa bersama yang membuat perhatian anak itu teralihkan. Sobat Selebes no UUT Gorontalo, setelah kita mengetahui manfaat dari mengajarkan anak berpuasa, nah sekarang kita perlu tahu bagaimana cara mendidik anak untuk berpuasa. Jadi bukan hanya materi terus, ya. Jadi kita akan lebih pada praktek, karena anak akan lebih mudah memahami dan mengikuti apa yang telah dicontohkan. Nah, beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan pemahaman serta kesadaran anak untuk kewajiban berpuasa, yaitu yang pertama, ajaklah anak untuk menyambut bulan Ramadan. Dengan begitu, anak akan berpikir dan bertanya, apa istimewanya bulan Ramadan? Nah, pada kesempatan ini, orang tua dapat memberikan pemahaman sedikit demi sedikit tentang bulan Ramadan serta kewajiban berpuasa. Yang berikut, bangunkan anak saat melaksanakan sahur. Membangunkan anak saat dini hari untuk sahur memang tidak mudah. Nah, untuk itu, orang tua perlu berkreasi untuk menyajikan makanan sahur yang menarik dan menyenangkan bagi anak, sehingga anak akan lebih semangat menjalani kegiatan puasa. Karena pada dasarnya sifat anak-anak itu, apabila ada hal-hal yang dia senangi, dia tanpa disuruh akan segera melaksanakan sendiri apa yang harus dia lakukan. Yang berikut, memberi semangat agar anak melakukan puasa pertama. Hari pertama berpuasa adalah hari terpanjang untuk anak. Memberinya semangat akan sedikit meringankan dia. Nah, ajak juga anak untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan agar waktu berpuasa tidak terlalu terasa baginya. Saat anak melewatkan hari pertama puasanya dengan baik, berilah dia pujian. Hal itu akan membuat anak ringan melakukan puasa di hari berikutnya. Yang berikut adalah mengajak anak ikut serta sholat tarawih dan tadarus. Beritahukan kepada anak bahwa bulan puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Ikut serta sholat tarawih dan mengisi bulan puasa dengan tadarus akan menambah anak mengenal suasana di bulan Ramadan. Sobat Selebes no UUT Gorontalo,
Mengajari anak untuk berpuasa menjadi urusan yang susah-susah gampang. Terkadang mereka itu sangat antusias saat memulai puasa, tapi kemudian tiba-tiba ingin menyerah saat lapar menyerang. Makanya motivasi dari kita sebagai orang tua sangat diperlukan. Nah, berikut beberapa cara yang bisa juga kita terapkan untuk membuat anak itu lebih mengenal yang namanya puasa. Cara yang pertama, ajarkan hikmah puasa lewat lagu-lagu anak. Maksud saya lewat lagu anak-anak. Jadi mengajarkan hikmah puasa lewat lagu anak-anak. Sekarang kan banyak sekali lagu Islami anak-anak yang bertema puasa. Nah, dari sana mereka bisa belajar apa urgensi puasa dan apa hikmahnya. Cara ini juga lebih menyenangkan dibandingkan kita harus menceramahi mereka. Apalagi anak-anak itu paling senang mendengarkan musik. Nah, cara ini bisa kita coba untuk mengenalkan puasa kepada anak. Cara yang kedua yaitu jangan paksa mereka untuk berpuasa penuh. Jika ini adalah tahun pertama mereka puasa, maka biarkan mereka berpuasa setengah hari atau beberapa jam saja. Ini sudah cukup untuk mereka berlatih berpuasa. Puasa setengah hari tidak akan memberikan beban yang berat pada mereka. Yang paling penting adalah anak itu bisa mengenal namanya berpuasa. Jadi mereka sudah akan lebih berlatih lagi sehingga pada hari-hari berikut atau pada tahun-tahun berikut puasa yang mereka laksanakan akan lebih mengalami peningkatan. Nah, cara yang ketiga kita bisa minta mereka untuk berpuasa dari makanan yang tertentu saja. Jadi tidak harus puasa layaknya orang dewasa. Jadi kita minta mereka untuk puasa dari makanan yang mereka sukai. Misalnya mereka paling suka makan coklat. Nah, ajarkan mereka untuk menahannya selama 1 bulan untuk tidak makan coklat itu. Atau ajarkan untuk tidak makan nasi selama orang tuanya berpuasa. Sahabat Celebes No Uti Gorontalo, cara yang keempat yaitu kita wajib memberikan hadiah saat mereka berhasil. Para orang tua wajib memberikan hadiah saat mereka berhasil berpuasa penuh. Hadiah juga bisa jadi motivasi terbesar bagi anak-anak, apalagi kalau hadiahnya itu adalah barang kesukaan mereka. Nah, sekali lagi, yang paling penting adalah bagaimana caranya anak itu bisa mengenal puasa. Cara yang kelima yaitu kita bisa membuat makanan sahur dan buka yang spesial. Usahakan untuk memasak makanan dan minuman favorit mereka saat sahur dan buka puasa. Hal ini menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu ketika berpuasa. Sehingga mereka itu selalu antusias ketika berpuasa. Sesekali apabila sudah bisa, ajak pula mereka untuk berbuka di luar rumah. Tapi kalau belum ya kita tetap stay at home. Sahabat Celebes No Uti Gorontalo, cara yang keenam yaitu dengan melibatkan anak-anak dalam berbagai tradisi Ramadan. Ajak mereka untuk membuat takjil atau membersihkan dan mendekorasi rumah untuk persiapan lebaran dan semacamnya. Melibatkan mereka dalam tradisi akan membuat mereka merasakan euforia Ramadan, dan hal ini akan membuat mereka itu makin semangat. Nah, cara yang ketujuh, kita bisa mengajak anak untuk membuat dan mengisi buku diari Ramadan. Karena menulis dan bercerita adalah aktivitas yang menyenangkan untuk anak-anak. Biarkan mereka curhat di diari itu tentang suka dan duka mereka selama belajar menjalankan ibadah puasa. Sobat Celebes No Uti Gorontalo, biasanya di sekolah, anak sudah diajarkan kiat-kiat dan cara untuk berpuasa. Nah, tugas kita sebagai orang tua
untuk membantu keberhasilan teori yang sudah didapat oleh anak, yaitu dengan cara memantau pelaksanaan puasa terhadap anak-anak kita. Berikanlah mereka contoh puasa yang baik. Bantulah mereka dalam berpuasa, karena sesungguhnya orang tua adalah madrasah utama bagi anak-anak mereka, yaitu tempat pertama anak mendapatkan pendidikan. Karena apapun yang akan dilakukan oleh orang tuanya akan mudah untuk ditiru dan terekam dalam ingatan anak. Maka di dalam keluarga terdapat peran orang tua yang sangat berpengaruh dalam membantu anak untuk mengenal puasa. Sobat Selebesno Uti Gorontalo, setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, dan untuk itu orang tua harus dapat menyikapinya dengan cara atau metode mendidik anak yang berbeda pula. Oleh karena itu, bantulah anakmu dalam mendapatkan pendidikan puasa yang lebih baik. Sobat Selebesno Uti Gorontalo, biasanya muncul pertanyaan dari anak, kenapa kita harus puasa? Nah, kita bisa coba dengan menjawab, puasa itu wajib loh untuk orang yang beragama Islam dan sudah dewasa. Untuk anak-anak memang perlu latihan, tidak bisa seperti orang dewasa yang langsung full. Ternyata dampak puasa itu luar biasa. Bukan saja mendapat pahala, tapi juga bisa untuk mengendalikan emosi supaya nggak marah-marah. Juga bisa merasakan penderitaan bagi orang-orang yang kurang mampu. Bisa tahu rasanya kalau susah itu kayak apa. Sehingga bisa menambah rasa iba untuk menolong orang-orang yang kurang mampu. Boleh loh puasa setengah hari dulu, supaya nanti ketika kamu dewasa, kamu udah terbiasa dan gak lapar lagi deh. Karena udah terbiasa, sehingga membuat kita menjadi lebih mudah untuk menjalankan puasa itu sendiri. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita semua, sehingga masih bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.